Release me, For what? or I kill everyone. Pria ini bernama Clyde. Ia merupakan suami dan juga ayah yang sangat menyayangi keluarga kecilnya. Malam itu di rumah, terlihat Clyde sedang bekerja sambil ditemani anak perempuannya yang juga sedang membuat sebuah gelang untuk sang ayah. Tapi tiba-tiba dia mendengar seseorang mengetuk pintu rumah. Ketika pintu dibuka, ternyata mereka adalah perampok. You can't fight. Tak hanya merampok, salah satu perampok itu juga melukai serta memperkosa istri Clyde tepat di depan kedua matanya sendiri. Clyde di situ cuma bisa menangis memandangi sang istri. Di tengah keputusasaan, anak Clyde datang. Melihat anak Clyde, si perampok langsung membawa lalu membunuhnya dengan sangat brutal. Dan hanya dalam satu malam, dunia Clyde hancur lebur di hadapannya. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Clyde terus berjuang mendapatkan keadilan atas kematian anak istrinya. Namun meski kedua perampok tersebut sudah ditangkap, hukuman yang mereka terima tak setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat pada keluarga Clyde. Pengacara Clyde yaitu Nick menjelaskan kalau selama ini polisi kekurangan bukti untuk menangkap mereka berdua. Gara-gara si Ames sama Derby pakai sarung tangan, di TKP jadi nggak ada sidik jari sama sekali. CCTV nggak ada, terus kesaksian Clyde sendiri dinilai lemah karena waktu habis ditusuk, Clyde kondisinya setengah pingsan. Maka dari itu Nick membuat sebuah kesepakatan dengan salah satu dari kedua perampok yang bernama Darby. Kesepakatan tersebut adalah bila Darby mau menulis surat pernyataan mengakui semua kejahatannya, maka nanti Nick akan meringankan hukuman Darby dan memberatkan hukuman pada si perampok satu lagi yang bernama Ames. Mendengar penjelasan Nick, Clyde kesal. Bagaimanapun juga penjahat seperti Darby tak seharusnya dapat keringanan hukuman. Ia terus memohon agar Nick membatalkan kesepakatan tersebut dan mencari bukti lebih kuat untuk menghukum mereka berdua seberat-beratnya. Tapi Nick mengatakan bahwa hanya inilah satu-satunya cara agar Clyde bisa memenangkan persidangan. Dengan terpaksa, Clyde harus menuruti keputusan Nick. Di persidangan, Nick memberikan surat kesepakatan pada Darby yang saat itu didampingi pengacaranya bernama Bill. Di sana terlihat Darby sama sekali tak menyesali semua perbuatannya pada keluarga Clyde. Ia malah senang karena setelah membunuh, memperkosa, dan merampok, Darby cuma dihukum selama 3 tahun penjara. Sedangkan rekannya Ames yang hanya merampok justru dihukum mati. Selesai sidang di luar gedung pengadilan, para wartawan sudah berkumpul untuk mewawancarai Nick. Tak lama kemudian, Darby datang menjabat tangan Nick sebagai tanda bahwa mereka berdua telah membuat kesepakatan. Dari kejauhan, Clyde memandangi mereka berdua bersalaman dengan tatapan kecewa. Ia merasa kalau Nick tak bersungguh-sungguh membantunya. Nick seperti cuma ingin kasus keluarga Clyde cepat selesai, tanpa mau memperjuangkan keadilan Clyde dan membiarkan sistem hukum yang salah. Sepuluh tahun berlalu, kini Nick telah menjadi pengacara hebat yang sangat terkenal di kota itu. Bahkan para polisi menghormati Nick karena berhasil membantu menangani banyak kasus penting negara. Ia juga sekarang memiliki sebuah keluarga kecil. Namun meski punya hidup sempurna, Nick sebenarnya tak bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarganya. Dia selalu mengorbankan waktu berharga bersama keluarga demi urusan pekerjaan. Seperti hari ini, Nick lebih memilih datang menyaksikan eksekusi mati Ames dibandingkan menonton pertunjukan selo anaknya di sekolah. Saat eksekusi akan dilakukan, untuk terakhir kalinya di depan para pengacara dan petugas, Ames menyesal sambil meminta maaf dulu telah merampok rumah keluarga Clyde. Ketika semua siap, Ames pun dieksekusi mati.
Namun beberapa saat setelah Ames disuntik cairan, ia terlihat begitu kesakitan. Melihat kondisi Ames, semua orang di sana panik karena orang yang dieksekusi suntik mati itu seharusnya tak merasakan apa-apa. Polisi pun segera melakukan penyelidikan. Salah satu polisi di situ menemukan barang bukti sebuah botol berisi racun. Selesai diperiksa, petunjuk mengarah pada Darby. Para polisi bersama Nick kemudian bergegas pergi ke rumah Darby. Sementara di rumah, Darby yang lagi asik pakai narkoba mendadak dapat telepon dari seorang pria misterius. Pria misterius tersebut memberitahu kalau polisi sedang menuju ke rumahnya dan menyuruh Darby segera kabur. Di tengah pelariannya, si pria misterius memerintahkan Darby pergi ke sebuah pabrik tua. Di sana dia telah membius seorang polisi patroli agar Darby bisa kabur. Dalam mobil patroli, Darby menyuruh polisi tersebut pergi ke suatu tempat. Merasa polisi itu pasti akan memanggil rekan yang lain, Darby pun berniat membunuhnya. Tapi sebelum sempat menembak, pria misterius tadi menelpon lagi. Dan betapa kagetnya dia, ternyata si pria misterius selama ini adalah Clyde yang sedang menyamar sebagai polisi di depannya. Karena panik, Darby langsung menembak Clyde. Sayangnya di gagang pistol, Clyde telah memasukkan jarum beracun pelumpuh syaraf. Clyde membawa Darby ke sebuah gudang kosong. Ia kemudian mengikatnya di sebuah ranjang operasi lalu memberikan obat-obatan agar Darby tetap lumpuh tapi juga masih bisa merasakan rasa sakit. Clyde di situ mengatakan bahwa dia akan menyiksa Darby terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Sama seperti dulu dia menyiksa istri serta anak Clyde sebelum membunuh mereka. Di sisi lain, setelah tak berhasil menangkap Darby, Nick kembali ke kantor. Saat sedang ngobrol dengan rekannya, dia dapat telepon dari polisi. Di telepon tersebut, polisi mengabarkan kalau mereka berhasil menemukan Darby. Namun, dalam keadaan sudah termutilasi. Mendengar kabar itu, Nick kaget. Ia lalu mencari tahu siapa pemilik gudang tempat mayat Darby ditemukan. Ternyata Clyde lah pemiliknya. Nick bersama pihak kepolisian pun bergegas pergi menangkap Clyde. Di rumah, Clyde terlihat sudah menunggu kedatangan polisi. Ia ditangkap tanpa perlawanan. Ketika Nick bersama para polisi menggeledah rumah Clyde, mereka bingung menemukan ada banyak sekali buku tentang dasar-dasar hukum. Padahal Clyde bukan seorang pengacara dan dia juga tak pernah sekolah hukum. Nick akhirnya menemui Clyde di penjara. Kali ini dia datang bukan untuk membantu, namun untuk meminta Clyde mengakui semua kejahatannya. Tapi ada yang aneh. Clyde di situ justru malah tak mau mengakui apapun. Ia terus mempermainkan Nick hingga membuatnya kesal. Posisi Clyde sekarang sama seperti posisi Darby dulu, yaitu kurang bukti. Tak ada sidik jari ataupun rekaman CCTV. Clyde ditahan cuma gara-gara gudang tempat Darby tewas adalah atas namanya. Clyde kemudian mengatakan bahwa dia mau membuat surat kesepakatan sama seperti Darby dulu. Anehnya kali ini Clyde nggak minta hukumannya dikurangin. Dia cuma minta sebuah kasur baru buat tidur di sel tahanan. Mendengar permintaan tersebut, Nick memilih pergi karena merasa Clyde hanya mempermainkannya. Di rumah, putri Nick dapat kiriman sebuah kaset video. Waktu itu bocah nonton videonya, dia langsung teriak ketakutan. Video itu adalah video rekaman saat Clyde memutilasi tubuh Darby. Sang istri lalu menelpon Nick dan menceritakan apa yang terjadi. Nick di situ berusaha menenangkan istri serta anaknya. Ia juga berjanji akan pulang cepat bila pekerjaan sudah selesai. Setelah telepon ditutup, Nick sadar kalau Clyde sekarang benar-benar sedang mempermainkannya. Nick terus memikirkan cara bagaimana agar Clyde bisa segera dipenjara. Sayangnya bukti masih kurang. Mau tak mau, Nick memutuskan untuk menerima tawaran Clyde memberikannya kasur baru. Esok hari di persidangan, Clyde memilih maju sendirian tanpa didampingi pengacara. Hakim kemudian menyuruh menyatakan pembelaan. Di depan hakim,
Clyde bukannya mengakui semua kejahatannya, tapi dia malah bilang kalau dia difitnah. Pihak kepolisian tak bisa memberikan satupun bukti bahwa Clyde lah yang membunuh Darby. Mendengar pembelaan itu, Nick marah. Nick mengatakan pada hakim kalau dia dan Clyde telah membuat surat kesepakatan. Namun tanpa menyuruh Nick membacakan tuntutan serta isi surat kesepakatannya, ibu hakim justru menyatakan bahwa Clyde tak bersalah. Mendengar keputusan hakim tersebut, Clyde langsung tepuk tangan lalu mengejek ibu hakim yang dengan mudahnya meloloskan seorang penjahat hanya karena para polisi tak memiliki bukti kuat. Clyde terus menghina hakim hingga membuat ibu hakim marah lalu meminta petugas menahannya. Siang hari Nick kembali menemui Clyde. Ia ke sana untuk menagih janji soal detail kejadian bagaimana Clyde membunuh Ames. Di situ Clyde bercerita kalau dia membunuh Ames dengan menyamar sebagai polisi lalu diam-diam menukar tabung cairan dengan racun. Setelah mendengar semua cerita dari Clyde, ketika Nick mau pergi, Clyde mendadak menawarkan sebuah kesepakatan lagi. Kali ini Clyde meminta menu makan siang daging stick dan juga sebuah iPod untuk menemaninya makan. Ia menyuruh Nick mengantarkan makanan itu besok tepat jam 1 siang, nggak boleh telat. Sebagai bayaran, Clyde akan memberitahu di mana lokasi keberadaan Bill, yaitu pengacara yang membantu Darby dalam kasus pembunuhan keluarga Clyde dulu. Mendengar ucapan tersebut, Nick bergegas meminta rekannya mencari tahu kabar tentang Bill. Saat dicari tahu, Nick kaget ternyata Bill telah menghilang selama 3 hari. Karena tak memiliki petunjuk sama sekali soal keberadaan Bill, Nick terpaksa menerima kesepakatan Clyde. Esok hari, makan siang untuk Clyde datang. Tapi para polisi seperti meremehkan ancaman Clyde kemarin. Mereka sengaja mengulur waktu memberikan makan siangnya. Merasa Nick dan para polisi seperti meremehkan ucapannya, Clyde pun dengan sengaja menunda-nunda memberitahu di mana lokasi keberadaan Bill. Setelah dibujuk berkali-kali, Clyde akhirnya mau memberitahu di mana Bill berada. Nick bersama para polisi lalu segera pergi ke sana. Setelah Nick serta polisi pergi, Clyde mengajak rekan satu selnya ikut makan bersama. Diam-diam, Clyde mengambil sisa tulang dari daging stick, kemudian berjalan mendekati rekan satu selnya itu. Lalu... Sesampainya di lokasi, Nick dan para polisi berhasil menemukan Bill dalam keadaan terkubur dengan selang oksigen. Namun sayang, Bill telah tewas hanya beberapa menit lalu. Selesai diperiksa, seorang polisi memberitahu Nick kalau tabung oksigen tersebut sudah diatur agar berhenti tepat jam 1:15. Sedangkan perjalanan mereka ke sana membutuhkan waktu selama 15 menit. Nick di situ menyesal. Jika tadi dia memberikan makan siang untuk Clyde tepat waktu, mungkin Bill masih bisa diselamatkan. Nggak lama kemudian, Nick dapat telepon. Di telepon, Nick dikabari bahwa Clyde baru aja dipindahkan ke sel isolasi akibat membunuh rekan satu selnya. Mendengar kabar barusan, Nick hanya bisa terdiam. Dia bingung apa yang sebenarnya Clyde inginkan. Malam hari, Nick diajak salah satu rekannya bernama Jonas untuk menemui seseorang. Orang itu adalah agen mata-mata Amerika Serikat yang dulu pernah bekerja bersama Clyde. Dia bercerita, Clyde sebenarnya adalah mantan agen rahasia pemerintah. Semasa aktif, Clyde telah banyak membantu para petinggi negara dalam menyelesaikan tugas-tugas besar. Orang tersebut mengakui Clyde adalah agen yang sangat hebat dan tak mungkin bisa dihentikan dengan mudah. Bila Clyde ingin seseorang mati, pasti orang itu akan mati. Bila Clyde ingin masuk penjara, maka dia pasti masuk. Walaupun dia sekarang sedang dikurung dalam jeruji besi terpencil, semua itu sudah bagian dari rencana Clyde sendiri. Ia lalu menyarankan bila Nick ingin menghentikan Clyde, maka satu-satunya cara adalah dengan membunuhnya. Merasa Clyde adalah orang berbahaya, esok hari Nick bersama Jonas pergi menemui hakim yang menangani kasus Clyde. Mereka berdua meminta sang hakim agar tak memberikan izin pada siapapun untuk menemui Clyde selama di penjara. Di tengah obrolan, telepon milik hakim berbunyi. Ketika diangkat, Hello?
Melihat sang hakim tewas tepat di depan kedua matanya, Nick benar-benar syok. Ia kemudian menemui Clyde lalu mengatakan kalau Clyde tak harus melakukan semua ini jika tujuannya hanya sekedar balas dendam. Clyde pun menjawab dia melakukannya bukan untuk balas dendam, namun agar Nick sadar bahwa sistem hukum di negara ini telah salah. Clyde kemudian menantang Nick dengan mengajukan kesepakatan lagi, yaitu Nick harus membebaskan dia besok tepat jam 6 pagi. Jika permintaannya tak dituruti, maka Clyde akan membunuh semua rekan kerja Nick. Mendengar ancaman tersebut, Nick merasa khawatir. Ia lalu menyuruh semua rekan kerjanya menginap di ruang arsip penjara demi keamanan mereka. Di sana, rekan-rekan kerja Nick dengan cemas hanya bisa menunggu sampai waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Setelah merasa tak terjadi apa-apa pada mereka semua, Nick begitu lega. Ia kemudian menyuruh rekan-rekannya pulang. Tapi saat beberapa orang telah masuk ke dalam mobil, Sir. berita tentang tewasnya rekan-rekan Nick dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Wali kota yang juga melihat berita itu langsung memanggil Nick dan Jonas sebagai pengacara kasus Clyde. Sang wali kota marah, dia tak menyangka bagaimana Clyde bisa membunuh banyak orang padahal polisi telah mengurungnya di penjara berkeamanan ketat. Nick cuma bisa berjanji pada wali kota bahwa dia akan menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Nick pun menemui Clyde di penjara. Dengan emosi, dia langsung memukuli Clyde berkali-kali. Nick di situ memaksa Clyde mengakhiri semua rencana jahatnya sekarang juga. Tapi Clyde bilang kalau kematian rekan-rekan kerja Nick hanya sebuah pemanasan aja. Clyde akan menunjukkan Nick bagaimana dia menghancurkan sistem hukum busuk di negara ini. Esok hari, Nick bersama Jonas menghadiri pemakaman rekan kerja mereka. Di momen itu, Nick bercerita, dulu saat masih remaja, ia pernah bercita-cita ingin menjadi pengacara hebat suatu hari nanti agar bisa mengubah sistem hukum yang ada sekarang. Namun, seiring berjalannya waktu, justru Nick lah yang diubah oleh sistem hukum itu sendiri. Mendengar keluh kesah Nick tersebut, Jonas pun berusaha menenangkannya. Nick dan Jonas kemudian pergi ke mobil mereka masing-masing. Dari kejauhan, ada sebuah mobil mainan yang telah dipasangi senjata mengikuti mereka berdua. Si pengendali mobil mainan itu juga terlihat sedang mengawasi mereka melalui kamera. Lalu, ketika Nick dan Jonas akan pergi, Electrical system's fried. Finnegan, tell him to get Jonas away from me. Jonas! Jonas! No, Nick! setelah insiden kematian Jonas, Nick kembali menemui wali kota untuk mengajukan pengunduran diri. Ia merasa tertekan terus-menerus melihat orang-orang terdekatnya satu persatu tewas. Tapi wali kota tak mau menerima pengunduran diri Nick. Ia malah menyuruh membereskan semua kekacauan yang telah dibuat Clyde secepat mungkin. Sang wali kota lalu mengangkat jabatan Nick agar bisa mendapatkan akses semua informasi negara demi menyelesaikan kasus. Besoknya wali kota mengumpulkan seluruh staf pemerintahan. Ia menyatakan status kota kini dalam keadaan darurat.
serta memerintahkan mereka untuk memberikan pengamanan khusus pada warga sekitar sampai kasus ini selesai. Wali kota bahkan sampai meliburkan sementara sekolah dan kantor, menyuruh para polisi selalu berpatroli hingga mempersenjatai tukang parkir. Meskipun kejahatan Clyde sangat berat, tapi pemerintah tak bisa menghentikannya karena kekurangan bukti. Dan mengingat Clyde juga dulunya adalah seorang agen rahasia negara. Bila Clyde tahu pemerintah ikut campur, maka Clyde pasti akan membocorkan rahasia negara. Lalu citra baik pemerintah pasti akan jatuh. Makanya mereka memilih bermain aman. Sementara di ruang arsip negara, Nick menyelidiki semua hal yang berhubungan dengan Clyde. Sampai akhirnya Nick menemukan informasi bahwa Clyde pernah membeli sebuah gudang tua berlokasi di dekat penjara. Merasa Clyde pasti menyembunyikan sesuatu di sana, malamnya Nick bersama seorang polisi pergi ke gudang tersebut. Saat sampai, mereka berdua tak sengaja menemukan sebuah jalan masuk rahasia bawah tanah. Ketika ditelusuri, betapa kagetnya mereka waktu menemukan sebuah ruang rahasia berisi bom serta alat-alat penyamaran. Di situ juga ada sebuah tangga yang mengarah ke sel isolasi tempat di mana Clyde ditahan. Saat Nick dan polisi memeriksa sel isolasi tersebut, Clyde sudah tak ada di sana. Kemudian Nick bersama polisi pun kembali menggeledah ruang rahasia tadi. Di sebuah meja, mereka berdua menemukan catatan rencana Clyde. Di catatan itu tertulis hari ini Clyde sedang menyamar menjadi seorang cleaning service di gedung wali kota dan diam-diam meletakkan sebuah bom. Membaca tulisan tersebut, mereka panik lalu buru-buru pergi ke sana. Sementara di salah satu ruangan gedung wali kota, Clyde terlihat sedang berusaha merakit bom. Dia berencana meledakkan gedung tepat saat petinggi pemerintah akan mengadakan rapat. Tak lama kemudian Nick dan polisi tiba. Setelah melihat CCTV, mereka menemukan ada suatu keanehan di salah satu ruangan. Nick yakin pasti Clyde berada di ruangan itu. Mereka berdua serta satu orang polisi lain pun bergegas ke sana. Tapi terlambat. Clyde telah pergi meninggalkan koper berisi bom. Waktu diperiksa, bom tersebut ternyata dikendalikan dari jarak jauh menggunakan sebuah ponsel. Nick lalu dapat ide. Di sisi lain, Clyde yang belum tahu kalau Nick telah mengetahui semua rencananya, dia dengan santuy kembali ke sel sambil terus memantau jalannya rapat dari sebuah tab. Tapi baru aja Clyde masuk, dia melihat Nick ada di dalam sana menunggunya datang. Nick di situ mengatakan bahwa dia udah tahu semua rencana Clyde. Ia lalu berterima kasih karena Clyde sudah mengajarkannya sebuah pelajaran berharga, yaitu jangan sembarangan membuat kesepakatan dengan seorang penjahat. Nick juga meminta secara baik-baik agar Clyde mau menghentikan tindakannya yang melampaui batas itu. Mendengar ucapan Nick barusan, Clyde merasa sangat lega. Akhirnya Nick bisa mengerti dan menangkap maksud tujuannya melakukan ini semua. Namun keputusan Clyde tetap sama. Ia tetap akan meledakkan gedung wali kota demi mengubah sistem hukum negara. Kemudian, tepat saat Clyde mengaktifkan bom, Nick keluar dan mengunci pintu sel isolasi tersebut. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah kasur Clyde. Suara itu adalah suara dari bom yang tadi Clyde rakit di gedung wali kota. Nick ternyata telah memindahkan bomnya ke dalam ruangan Clyde sendiri. Kini, Clyde hanya bisa terduduk pasrah sambil memandangi gelang pemberian putrinya yang sangat ia cintai. Hingga akhirnya, bom itu pun meledak. Meledakkan Clyde sendirian di dalam sana. Sambil berjalan keluar, dalam hati Nick berjanji, mulai sekarang dia akan berjuang memperbaiki sistem hukum agar menjadi lebih baik bagi seluruh masyarakat. Dan film pun berakhir.